Shalom, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kita kembali mau beribadah bersama. Kita percaya Tuhan itu begitu baik buat kita. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit di rumah, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menjagai kita. Saya akan bacakan satu firman Tuhan yang terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Dia sungguh baik, karena Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit bagi kita. Dia adalah Tuhan Allah penyelamat kita semua. Amin saudara. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat, bahwa Dia itu baik bagi kita semua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Saya undang sekalian, jemaat sekalian yang ada di rumah, boleh bangkit diri. Kita gerakan badan kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita mengatakan Dia mati bagiku, Dia begitu baik bagi kita semua. Amin saudara. Bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so
to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin saudara, berikan tepuk tangan kita yang paling baik untuk Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik buat kita semua. Tuhan begitu setia. Dia selalu menolong, Dia selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, saat bagaimanapun kita, Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menerima kita apa adanya. Dan Dia akan memulihkan kita. Tidak ada yang bisa kita perbuat untuk membalas kebaikan Dia. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan nama-Nya. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkau begitu baik Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Kau Tuhan. Kau yang terus memelihara kami, Kau yang terus menjagai kami Tuhan. Kau terus menjadi sahabat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar penyembahan kami ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi kita katakan, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? ya Tuhan Kau tilik setiap hati kami Tuhan. Segenap hati Biarlah kami memuji Kau, menyembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau bersyukur, mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
menyembahmu. Katakan segenap hatiku Tuhan. Benar ya Tuhan. Katakan sekali segenap hati kami Tuhan mau menyembah Engkau Tuhan. Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang patut ditinggikan, Allah yang patut dimuliakan ya Tuhan. Kami tidak berarti apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat Tuhan, yang terus menjagai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh mengadakan ibadah online ya Tuhan. Kami masih boleh mengikuti ibadah online Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, masih ada pemulihan yang Kau sediakan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah sahabat kami yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan masih kami boleh beribadah Tuhan secara online ya Tuhan. Dan kami yang ada di sini masih boleh melayani Engkau ya Tuhan. Dan juga melayani setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesehatan yang Kau berikan buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik kami yang ada di gedung ini ataupun kami yang ada di rumah Tuhan, hadirat-Mu nyata, kuasa Allah boleh terjadi dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau katakan kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita semua. Amin. Haleluya, Bapa Engkau setia sampai Engkau mati, Kau mencintai kami. Kami bersyukur punya Bapa, punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kau sahabat, Kau
bagian terpenting dalam hidup kami. Bahkan tujuan hidup kami hanya untuk Engkau. Sebab kami diciptakan hanya untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian syukur kami kepadamu. Sebagai dupa rasa syukur kami ucapan terima kasih kami kepadamu. Kami tahu tidak bisa kami balas semua kebaikan Tuhan kepada kami. Tapi biarlah mulut yang penuh dengan keterbatasan ini, pujiannya, syukurnya menjadi sesuatu yang indah di hadapan hadirat-Mu. Kami masuk lebih dalam Bapa dalam perenungan firman Tuhan. Kau beri hikmat bagi hamba-Mu, beri hikmat bagi umat-Mu, supaya kami sama-sama diberkati. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus bagi kita yang mencintai dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Kasih tepuk tangan saudaraku sekalian. Tanpa panjang lebar saudaraku, mari kita buka Injil Yohanes 15. Ayat 11 sampai dengan ke-17. Yohanes 15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Mari saya undang semua yang di rumah maupun yang di gedung untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi 11 sampai dengan 17. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Berbahagialah mereka yang membaca, kita sudah diberkati, membaca firman Tuhan saja diberkati. Terlebih lagi mendengar, merenungkan, dan lebih lagi melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku sekalian, saya mulai dulu dengan sebuah pendahuluan yang saya kutip dalam Wikipedia. Wikipedia mengatakan bahwa nilai dalam persahabatan yaitu ketika seorang sahabat memperlihatkan secara konsisten. Kenapa konsisten itu penting? Karena di dalam hidup itu selalu ada gejolak, ada berbagai ketidakkonsistenan selama kita hidup. Kita bisa kadang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, tetapi juga kadang-kadang juga tidak. Wikipedia mengatakan yang pertama bahwa menginginkan apa yang terbaik bagi satu dengan yang lain. Kata menginginkan berarti kita ingin orang lain lebih baik dari yang sekarang. Seperti seorang ayah kepada anaknya. Waktu cara mendidik waktu bayi berbeda waktu mendidik waktu SMP. Waktu mendidik SMP beda dengan waktu mereka SMA. Dan ketika dia masuk perguruan tinggi, mereka akan diberi kesempatan, keluasan untuk memilih jalannya masing-masing. Tapi pada kenyataannya, pada kelangsungan hidup, banyak sekali intervensi atau masukan kepada orang tua. Walaupun seringkali anak juga tidak mengambil kesempatan yang baik. Yang kedua, tentu saja seorang sahabat harus memiliki rasa simpati atau empati. Jadi ketika temannya dalam kesulitan, dimanapun dia jauh, semanapun juga dia akan datang. Seperti pembacaan Alkitab tadi, Amsal 17:17 jelas. Seorang sahabat menaruh kasih dalam segala waktu. Tetapi juga ada nilai kejujuran, kita harus berani mengatakan kebenaran. Seorang sahabat yang tidak berani menyatakan kebersalahan orang lain itu bukan sahabat namanya. Dia hanya ya bukan sahabat lah yang tepat. Teman biasa, betul. Teman biasa.
Sebab seorang sahabat akan berani menegur, akan menyatakan, berani mengatakan itu salah dan tidak benar. Itu sahabat. Sebab Tuhan kita seperti itu. Tuhan kita juga pernah marah, jangan lupa. Waktu bait Allah dipergunakan dengan hal yang tidak benar, ketika bait Allah menjadi tempat jual beli, oh Tuhan marah sekali. Sebab itu bukan tempatnya jual beli. Oleh sebab itu ya gereja bukan tempat jual beli ya. Jangan ada yang main ini ya, gini ya. Main-main tukar-tukar duit di sini. Mau persembahan Pak Pendeta, ini saya uang 100.000 mau kasih persembahan 20.000. Boleh nggak saya kasih 100.000 nanti kembaliin 80.000? Ya bisa aja. Kalau kami masih ingat, usahakan lupa. Jadi masukin dulu persembahannya 80.000, tapi ada catatan di bawah itu. Saya ngasihnya 20.000 loh, nanti kembali 80.000. Nggak begitu di sini ya. Yang terakhirnya saling pengertian. Ya saling mengerti ya. Kalau lagi susah ya kita tolong. Saling mengerti, kalau lagi nangis ya kita jangan ketawa lah. Seringkali gitu ya. Tetapi ini juga bisa berbahaya. Karena ada banyak tradisi yang cuman tampilan di depan doang. Nanti kalau ada suatu hari ada keluarga yang susah meninggal, kita pura-pura pakai baju hitam. Tapi hati kita sebenarnya sukacita. Itu tikaman paling tajamnya. Tapi kita lebih dalam. Saya meningkat kepada Alkitab. Ada seorang pribadi namanya Abraham yang disebut sahabat Allah. Ketika dia disebut sahabat Allah, dia membawa dampak bagi seluruh manusia. Langsung saya bilang manusia. Karena memang peradaban di bangsa ini atau di seluruh bumi ini bergantung penuh kepada umat pilihan, yaitu yang namanya Israel atau Yahudi sekarang. Jadi saudara jangan sampai memaki-maki Israel. Kalau mau perang aja biarin. Itu bukan urusan kita. Jadi saudara jangan ikut-ikut. Karena gak ikut-ikut juga. Tapi saya mau ngutip juga ada seorang sahabat yang siap mati. Yang telah memberitahukan bahwa ayahnya ingin membunuh Daud. Itu siapa? Yonatan. Saudara kalau sudah membaca Alkitab pasti sudah tahu itu ya. Ceritanya bagaimana? Kalau aku bilang panahnya jauh ke sana berarti harus pergi. Panahnya mendekat kemari berarti Daud suruh datang. Itu ya. Ya memang kita banyak pintar tapi lupa ya. Sama. Yang ketiga, orang Kristen itu dipanggil ke dalam persekutuan dengan Allah. Jangan lupa, orang percaya itu dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Adakah seumpamanya Pak Ahai undang saya ke rumah, tuh saya tinggal di pagar gak masuk ke rumah, kira-kira gimana Pak Ahai? Dia panggil saya datang ke rumah, tuh saya di pagar aja gak masuk ke rumah. Ada yang salah dengan saya. Pasti otaknya mungkin lagi miring, begitu ya. Nah begitu juga orang percaya dipanggil Tuhan untuk bersekutu, untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, untuk memiliki persekutuan. Makanya dari situ dikatakan barulah nama sahabat. Sahabat itu tahu betul, jangan lupa saudaraku, tahu betul apa yang menjadi kebutuhan sahabat yang lain. Yang keempat saudaraku, saya ingin mengutip dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu ada kata reah yang artinya adalah lebih agak luas. Ya. Bahwa kata sahabat itu bisa suami kita tuh sahabat kita. Istri kita tuh sahabat kita. Tetapi dalam perjanjian baru agak spesifik Tuhan. Sebab kata sahabat itu lebih menekankan kepada orang yang dikasihi atau orang yang mengasihi. Ya kita lebih bisa diskusi panjang tentang kata mengasihi ini. Tetapi waktu pemungut cukai, Tuhan Yesus bilang dialah sahabat. Waktu pemungut cukai datang, itu adalah sahabatku. Jadi ada nilai pengampunan di dalamnya. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apa sih sahabat itu secara keseluruhan tanpa panjang lebar? Sahabat adalah seseorang yang dikasihi, tetapi juga memiliki hubungan yang dekat. Tetapi bukan hanya dekat, tetapi ada ketulusan di dalamnya. Bukan hanya ketulus, tapi menunjukkan kasih kepada seseorang. Jadi kalaupun tulus dia tuh kelihatan. Karena konsisten tadi, seperti Wikipedia bilang. Perlu konsisten. Enggak pengaruh, mau dia punya uang, dia enggak ada uang, mau dia sakit, mau dia penyakitan. Tetap seorang sahabat itu tetap ada datang. Dan kebanyakan dia tidak banyak kompromi. Maksudnya kompromi itu, oh saya mau begini, dia banyak excuse, banyak alasan. Tidak.
Saya ingat sekali waktu sahabat saya mau meninggal, waktu itu saya ingat banget saya telepon Pak Eko dan Pak Ahai. Itu sahabat saya memang, dia mau meninggal. Saya nggak panjang lebar, saya berangkat. Hujan saat itu yes, tapi tetap berangkat. Sebab rasa sahabatnya itu, rasa mengasihinya lebih besar daripada segala sesuatu. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan. Rasa mengasihi kita lebih besar daripada sekedar untuk dihormatin. Tuhan itu adalah Raja. Wajar kalau Tuhan dihormati. Tapi rasa mengasihinya lebih besar daripada dihormati. Sebab itu pertanyaan yang paling menarik yang selalu saya ingin tanyakan. Apa sih dari pembacaan Alkitab ini makna sahabat Tuhan ya? Menurut Tuhan itu gimana sih? Mari kita buka sekali lagi ya nanti. Saudaraku, mari kita buka 15 ayat 12 dikatakan di situ apa? Siapa yang pegang mic? Di 15, 12 dan 17 ya Pak ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Iya, yang pertama adalah ciri seorang sahabat Tuhan adalah mengasihi. Mengasihi ini saudaraku, apa ya, kan kerap kali gini loh. Semua manusia itu kan punya kekurangan dan keterbatasan. Ada dasar bawaannya. Dan dasar yang dibangun berdasarkan manusia yang daging penuh berdosa ini, selalu dia ikut serta. Di antara kebenaran dia tetap ada di dalam daging. Paham maksudnya gini ya saudaraku. Walaupun Tuhan itu ada roh yang tinggal di dalam kita, tetapi Tuhan itu tinggal di dalam daging. Nah daging ini punya kemauan. Yang dicubit masih sakit, yang kalau dihina masih marah. Nah inilah yang selangkali kita berjuang. Untuk memilih mengasihi Tuhan itu mengalahkan daging. Saya ngobrol dengan sahabat saya bilang saya punya kekurangan bla 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 bla. Saya mesti terbuka. Sebab kalau kita tidak berani menceritakan bahwa saya itu memiliki kelemahan, maka kita menjadi arogan. Kita merasa diri kita paling benar. Inilah yang dimaksud Tuhan bukan mengasihi. Kita bisa mengasihi diri kita dengan kita membenarkan diri kita. Tetapi yang dimaksud Tuhan ini ketika dia bicara tentang pokok anggur, ketika dia selesai bicara tentang pokok anggur, dia mengatakan begini, kamu mesti saling mengasihi. Karena kenapa? Sebab dalam mengasihi itu ada kekuatan. Dalam mengasihi itu adalah kekuatan. Ketika ada orang bersalah kepada kita, kita tetap mengasihi itu. Itulah kekuatan, itulah kebahagiaan itu. Ketika ada orang yang melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, kita tetap mengasihi dia. Itulah nama kekuatan dan kebahagiaan. Itu yang dimaksud Tuhan dengan kesahabat itu. Dia tidak lekang oleh karena apapun juga yang terjadi. Tetapi dia tetap memegang konsistensi tentang sahabat ini. Komitmen untuk bersama ini, persekutuannya ini. Itulah yang Tuhan mau di gereja ada. Sebab kita pasti berbeda-beda. Di keluarga. Kalau tidak ada komitmen saling mengasihi. Saya mau kasih tahu gini. Perbedaannya kita dengan keyakinan apa sih? Alkitabnya disebut apa sih? Alkitab? Ada namanya perjanjian. Apa itu perjanjian? Perjanjian itu apa sih? Ikatan. Kalau seumpamanya yang satu nggak ikutin perjanjian, apakah tetap ada perjanjian? Makanya oleh sebab itu, kata perjanjian bagi kita ini penting. Tuhan berjanji, dan janjinya itu ada di sini. Janji Tuhan ada di sini. Kalau seumpamanya nggak ada di sini, janji Tuhan bukan. Kalau seumpamanya tidak ada di sini, apa janji Tuhan nggak? Bukan. Tetapi janji Tuhan itu ada dalam sini. Nah setiap janji-janji ini adalah bentuk perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan akan bilang tetap mengasihi kita. Dia akan mengampuni kita. Itu janji. Dan itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu sangat memegang janjinya daripada kita. Sebab itu nggak perlu takut. Sampai sekarang Tuhan mengasihi kita. Jelas mengasihi Tuhan. Jelas. Maksudnya kita masih mengasihi. Tetapi pertanyaannya apakah, maksud saya Tuhan terus mengasihi kita. Tetapi pertanyaannya apakah kita memiliki kasih yang seperti kasih Tuhan? Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak? Bisa.
Hanya kita tidak seperti Tuhan, kekal. Tadi seperti lagu, setia terus. Itulah sahabat. Oleh sebab itu saudaraku, untuk memiliki sahabat itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Harus saling mengasihi. Jauh dari lubuk hati kita harus jujur. Karena kita pun bagaimanapun kita bilang kita mengasihi, itu akan terbukti dengan waktu. Kasihilah satu orang yang lain. Jika mereka memang lebih kalau kita lebih rohani, jangan lupa firman Tuhan, kalau kita lebih rohani, kitalah yang harus mengampuni. Jangan minta orang yang baru bertobat mengampuni kita, nggak bisa. Sebab harus kita yang lebih rohani. Itulah ukurannya. Kalau kita bisa mengampuni orang, itulah ukurannya kerohanian kita, kedewasaan kita. Tetapi yang kedua juga, kalau saudara baca ayat yang kedua itu, coba saudara ayat 15, ayat 14 ya, 13 maksud saya. Coba siapa yang pegang mic? Siapa yang pegang mic? 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yes. Artinya apa memberikan nyawanya itu? Apakah di antara saudara yang hari ini worship leader itu memberikan nyawa? Apakah kita waktu main musik memberikan nyawa kita atau jadi pengkhotbah memberikan nyawa? Belum kan? Ada dua nilai sebenarnya, bukan hanya berkorban. Bagi saudara yang ingin melayani Tuhan itu ada nilai pengorbanan. Sebab nyawa itu bicara pengorbanan, tetapi juga setia sampai mati. Memberikan nyawanya itu berarti persahabatan itu sampai mati. Makanya Tuhan bilang, aku mengasihi kamu dan memberikan nyawa. Dan itu benar, apakah Tuhan tidak memberikan nyawanya bagi kita? Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Sebagai tebusan bagi kita. Jadi sahabat Tuhan itu cirinya adalah dia berkorban. Bukan hitung-menghitung, untung apa rugi apa enggak. Itu cuma tukang jualan. Ya. Kalau tukang jualan begitu, kalau saya ke gereja apa untungnya Tuhan? Nanti bisnis saya diberkati Tuhan enggak? Tuhan kalau aku ke gereja nanti usahaku maju enggak? Tuhan kalau aku nanti ke gereja apakah aku nanti jadi pemimpin enggak? Tuhan, apakah aku nanti kalau ke gereja, apa aku melayani enggak? Banyak orang yang untuk menjadi sahabat Tuhan itu hitung-hitungan. Bagaimana saudaraku, kalau seumpamanya sahabat kita, apakah saudara ada seorang kita bilang, pinjam dong 500.000, dikasih 500.000, dia bilang bunganya jangan lupa 10%. Apakah saudara menempatkan dia jadi sahabat? Tentu tidak. Ya. Ya benar. Sebab orang yang menjadikan seseorang sahabat adalah ketika kita butuh, dia ada di situ dan dia tidak hitung-hitungan. Walaupun juga nanti kita akan tahu kalau seumpamanya kita tidak hitung-hitungan, tapi dia hitung-hitungan, kita tidak menjadikan dia sahabat juga. Mesti ada timbal balik yang pas. Iya kan? Makanya Roma 8:28 kan kata kalimatnya jelas. Roma 8:28, segala Allah turut bekerja dalam apa? Tetapi jangan, kalimatnya selanjutnya, bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi ada timbal baliknya. Ya, seumpamanya gini, saudara nggak pergi kerja, nggak berangkat kerja, terus kita doa Tuhan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Bisa nggak? Ya bisa aja. Tetapi itu bukan sahabat namanya. Itu karena kasihan. Tetapi sahabat yang benar itu kan kalau Tuhan bilang kamu bekerja, kamu akan jadi berkat. Kamu akan diceritakan sama orang lain, aku bekerja keras dan Tuhan berkati aku. Paham gak mbak sini? Saudaraku sekalian. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita bahwa ada yang namanya pengorbanan juga dalam menjadi sahabat Tuhan. Lah kalau kita nggak pernah menjadi sahabat Tuhan, kita nggak pernah berkorban, itu namanya bukan sahabat. Berarti kita mencari keuntungan dari Tuhan.
Ya betul ya? Ya, sekarang pertanyaannya kita nyari keuntungan atau kita sahabat Tuhan nih? Ah, itu saudara yang jawab lah ya. Saya juga nggak enak ngomongnya kan. Yang ketiga, saudara buka Yohanes 15 ayat 14 coba. Yohanes 15 ayat 14. Siapa yang mau baca untuk kita? Yang ketiga. Kamu adalah sahabatku, Yes. jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yes, ini menjadi tema, sebuah tema apa ya? Tema penting. Dalam pembahasan teologi ini penting banget. Ada namanya, kalau saya pakai bahasa yang normal aja, pelaku firman. Tetapi lebih kepada melakukan firman sampai berdarah-darah. Jadi kita melakukan firman itu sampai pada titik kita nggak mampu kita lakukan. Sebenarnya ini berat loh Tuhan, tetapi aku lakukan. Itu yang dimaksud. Ini berat loh Tuhan, kan dia yang salah Tuhan. Kok aku yang minta maaf? Itu yang menjadi pelaku firman itu seperti itu. Kalau dia cuman apa istilah kata memberi, kasih 10 jadi 30, itu bukan pelaku firman. Yang Tuhan mau itu karena ada nilai pengorbanan sebagai seorang sahabat, tetapi juga ada rasa untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seumpamanya saudaraku, suatu hari Re dengan saya diskusi, terus Re kasih saran, terus saya nggak lakukan. Gimana Re? Kasih saran nih, saya nanya, Re, saya lagi begini-begini Re, gimana Re, gini-gini. Terus Re kasih saran dong. Lah ada, biasanya kalau konselor itu bisa kasih alternatif 1, 2, 3, 4. Tetapi suruh kita yang memilih, biasanya begitu. Konselor itu nggak boleh menentukan satu. Dan kita nggak boleh memaksakan dia memilih itu. Kisah alternatif, kalau kamu begini, begini. Kalau kamu begini, begini. Ketiga begini. Kamu terserah pilih yang mana. Tetapi nggak dipilih, gimana kira-kira? Apa itu namanya sahabat? Besok-besok kalau dia cerita kita dengerin lagi nggak? Malas gua. Nah, iya dong. Kayak udah kita cerita, kita kasih masukan nggak dipilih. Nah begitu juga dengan kita. Kita udah buat perjanjian. Tuhan udah pilih kita dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan. Terus Tuhan kasih tahu kalau lo begini nak, lo akan begini. Terus kita bilang gini, masa Tuhan? Kira-kira gimana nih? Tuhan cuma bilang begini, yang rugi lo sendiri. Ya, yang rugi lo sendiri. Sebab gue maha tahu kata Tuhan. Gue ngomong begini karena gue tahu akan terjadi begini. Ya kan tentang dunia ini emang Tuhan gak pernah kasih tahu ke kita. Udah kasih tahu. Seorang sahabat itu mengikuti perintahnya. Sahabat Tuhan itu berarti mengikuti perintah Tuhan. Kalau bahasa yang selalu saya bilang umum, pelaku firman. Gitu. Siap? Siap? Ya, menjadi sahabat Tuhan itu makanya kata sahabat, salam sahabat-sahabat Tuhan. Itu kalimat yang yang cukup dalam. Kalau saya bilang sahabat-sahabat Tuhan itu pasti cukup dalam. Kalau saya bilang salam hamba-hamba Tuhan, nah, saya kalau Yohanes, halo jongosnya Tuhan. Ya. Tetapi ya itulah kita keberadaannya ya kan. Ingin menjadi sahabat Tuhan ya, memang gak mudah. Tetapi hanya sahabatlah yang mengerti tentang perasaan Tuhan. Hanya sahabatlah yang mengerti bagaimana rasanya Tuhan kalau kita diemin. Bagaimana kalau kita dibiarkan, tidak terpelihara. Kita tahu rasanya kalau sahabat kita buang muka, ketika sahabat kita ngobrol, sahabat kita cuma gini doang. Kita ngerti, wah berarti maksud dia nggak setuju dengan maksud saya nih. Terus sahabat kita cuman lagi ngobrol, sahabat kita kita tahu artinya makan malam. Gitu. Karena ada rasa empati tadi. Begitu juga dengan kita, kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kita ngerti tentang kemauan dia. Dia tahu kita lemah, oleh sebab itu kita perlu tanya dia. Minta kekuatan dari dia. Kalau kita nggak mampu mengampuni, kita minta ke Tuhan. Tuhan, mampukan aku. Supaya aku bisa mengampuni. Karena, saudaraku, ada 3 poin tadi, jangan lupa. Yang pertama apa tadi? Sahabat Tuhan itu mengasihi satu dengan yang lain. Apapun
Istilah kata kalau kalimatnya itu sampai berdarah-darah, sampai saudara nggak mampu minta Tuhan. Itu yang namanya mengasihi. Kalau mengasihi saudara mampu, saudara pasti nggak ngandelin Tuhan. Apalagi kalau itu menjadi kebiasaan, kasih uang ke mama tiap bulan, kebiasaan. Itu tidak lagi pakai pengasih, itu cuma sebagai formalitas. Tetapi kalau kita mengasihi sampai kita berkorban, yang kedua, itu baru yang namanya mengasihi yang tulus. Tetapi bukan hanya mengasihi, tetapi ketika kita mengasihi, kita berkorban. Kita pun siap mendengarkan apa yang dia maksud. Sarannya, perintahnya, kemauannya, keinginannya. Kita mau. Dan yang terakhir, saudaraku, kita buka ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bayangkan ya, segala sesuatu. Makanya kenapa saya bilang orang yang dekat Tuhan itu pasti super cerdas. Super cerdas. Super cerdas. Sebab dia akan ngasih tahu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Bayangkan, saudara tahu, ini kan tentang Bapa. Saudara tahu maksud kalimat ini tentang Bapa? Bapa ini pemilik jagat raya. Bapa ini yang menciptakan, Bapa ini yang memelihara. Nah, Tuhan mau kasih tahu kepada kita, kalau kamu memang menjadi sahabatku, segala sesuatu yang kamu tidak tahu, kamu akan tahu. Makanya saya bilang satu, jangan coba-coba tipu. Sebab kalaupun saya tidak tahu, Tuhan akan kasih tahu. Tuhan pasti kasih tahu. Segala sesuatu yang tidak benar, Tuhan pasti singkapkan. Karena yang keempat saya ingin katakan bahwa yang keempat itu adalah bahwa kita mengetahui makna dan tujuan Tuhan. Yang terakhir ini. Sebab untuk mengerti dan mengetahui itu tidak serta-merta. Contoh, saudaraku, coba saya sedang begini. Apakah ya saudara tahu apa yang saya pikirkan? Belum makan. Ada lagi? Sakit perut. Ada lagi? Pegelinu. Ada lagi? Kedinginan ya. Kalau saya bilang ini kelaparan juga bisa ya. Tetapi ketika saya bilang, saya ini lagi gak enak badan. Saudara jadi tahu gak? Itu yang Tuhan mau. Saudara mengetahui apa yang Tuhan maksud. Mengetahui apa yang tujuan kita ada. Saudara mengetahui bagaimana saudara melangkah hari ini. Tuhan mengasih tahu untuk apa saudara kerja di situ. Saudara mengetahui untuk apa saudara uangnya kasih gaji segitu. Saudara mengetahui untuk apa mobil itu. Saudara mengetahui untuk apa anak itu. Saudara mengetahui segalanya. Nah, banyak orang gak ngerti tentang anak yang diberikan. Dia gak tahu anak ini untuk apa. Dia cuma membesarkan aja. Tetapi orang yang sahabat Tuhan tahu betul anak ini mau jadi apa. Tahu betul. Sebab segala sesuatu dari Bapa. Sebab sekali saya bilang kan kita diciptakan bukan di bumi ini. Kita diciptakan di tempat Bapa. Sebab Bapa yang paling mengerti tentang anak kita, tentang usaha kita. Kenapa gaji kita masih 4 juta? Tuhan kasih tanya Tuhan. Mungkin aja kalau gaji 6 juta kalau saudara ninggalin Tuhan. Saudara mesti tanya, kenapa gaji saya masih segini Tuhan? Mesti tanya. Betul, sesuai dengan UMR. Iya, betul, ada betulnya sesuai dengan UMR. Tapi kalau kerjanya 5 tahun, 6 tahun. Mesti tanya. Hah? Tergantung jabatannya. Kalau dia naik jabatan masih segitu juga gajinya? Itu yang Tuhan mau maksud. Menjadi sahabat Tuhan itu mengerti segala sesuatu tentang saudara. Sebab yang mengetahui kita semua ini Tuhan.
Kenapa saya kok jadi orang Batak? Kenapa saya lahirnya nggak di orang Tionghoa aja Tuhan? Gitu. Kenapa saya jadi pendeta? Dulu saya nggak mau. Itu karena sahabat itu mengerti hati Tuhan. Makanya oleh sebab itu ada tingkat kedekatan. Saudara bisa rasakan Tuhan gak hadir. Tuhan bisa rasakan saudara itu, Tuhan itu memalingkan muka. Saudara bisa rasakan itu semua. Sebab segala sesuatu saudara akan makin dekat, dan makin dekat. Semakin tahu. Mengapa kita tidak bisa merasakan Tuhan? Karena kita tidak bersahabat dengan Dia. Dan Tuhan tidak jadi sahabat kita. Mengapa kita susah dalam hidup? Mengapa susah sekali? Karena kita tidak bersahabat dengan orang yang pribadi yang maha tahu. Coba kalau kita punya teman kita ini adalah orang yang pintar banget tentang ekonomi. Terus kita tanya, gue punya duit 2M nih, kira-kira menurut lo gimana? Kira-kira dia kasih saran apa? Apakah dia bilang jadi tukang beca? Dia pasti kasih, itu aja kalau ekonom, ini Tuhan yang maha tahu. Iya saudaraku. Itulah makanya Tuhan itu sebenarnya rindu kita itu kalau kalimat ayat 11 dikatakan begini, ayat 11. Ayat 11. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mengapa setiap orang sukacitanya hilang? Karena dia tidak menjadi sahabat Tuhan. Tapi bagi seseorang yang menjadi sahabat Tuhan, sukacitanya bukan hanya tiap hari, tetapi penuh. Sukacitanya penuh. Oleh sebab itu ditutup dengan sebuah perenungan saudaraku. Saya ada catat ada 3 perenungan, sebenarnya banyak, cuma 3 aja dari 3 perenungan. Yang pertama, menjadi sahabat Tuhan berarti tinggal di dalam kasih Tuhan. Saudara pernah tinggal di rumahnya Pak Jokowi? Belum pernah. Kira-kira kalau suatu hari kita tinggal di rumah Pak Jokowi gimana? Tukang masaknya ada sendiri, khusus dibawa dari Solo. Ya, tukang masak itu dulu waktu dia Bapak jadi wali kota kalau nggak salah. Bayangkan, Nes bagaimana tinggal di rumah saya. Makanannya pasti ada. Tenang aja nggak kelaparan. Tanya Ruben, mana Ruben kelaparan? Tidur iya dia, makan enak. Itu baru tinggal. Ini tinggal di dalam kasih. Tiap hari dikasihi, tiap hari dikasihi. Tiap hari dikasih sama orang, pokoknya enak banget. Saudara pernah, oke. Ini karena orang lupa nih. Tinggal di dalam kasih tau gak? Tinggal di dalam kasih. Artinya semua tuh love semua. Love. Ruangan ini penuh dengan love. Itu tinggal di dalam Tuhan. Iya, kalau orang Batak bilang mardabu lope. Tinggal di dalam Tuhan, berarti tenggelam di dalam kasih Tuhan. Tenggelam di dalam kebaikan Tuhan. Tenggelam dalam penyertaan Tuhan. Tenggelam dalam semuanya. Itu yang menjadi sahabat Tuhan. Tetapi yang kedua bukan hanya tinggal di dalam Tuhan, tetapi menjadi sahabat itu memiliki sukacita yang penuh. Iya saudaraku. Sebab sukacita penuh ini rahasia ilahi. Sebab sukacita penuh hanya ada di dalam Yesus. Saudara nggak percaya? Berapa banyak koruptor di Indonesia? Dia berhenti jadi koruptor nggak? Dia tetap akan jadi koruptor. Sebab apa? Dia nggak pernah puas dalam hidup ini. Kurang hikmat sama kurang celengan. Iya. Benar saudaraku, sahabat Kristus itu sukacitanya itu penuh. Bayangkan air mata aja air mata sukacita. Pernah saudaraku, saya pernah cerita belum? Saudara gagal, tapi waktu gagal itu orang tuh, kita udah bener nih ngelakuinnya. Tetapi orang tuh menyalahkan kita. Tetapi ketika Tuhan kasih tahu kepada kita, sama seperti aku mengalami penderitaan, kamu akan mengalami penderitaan. Kita jadi nangis gak? Nangis, tapi nangis sukacita. Karena dianggap pantas menderita seperti Yesus. Saudara pernah begitu? Mengalami penderitaan
yang bukan salah kita. Tetapi waktu kita nangis kepada Tuhan, Tuhan cuma kasih gini, aku mengalaminya. Dan firman Tuhan katakan, kamu pun akan mengalaminya. Kita jadi, oh iya, tapi nangis, tapi sukacita, senang gitu loh. Ya memang agak susah dimengerti. Tapi ya begitulah. Kan Tuhan mati bukan karena dia salah. Apa Tuhan mati karena salah? Apa Tuhan disalib karena bersalah? Karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya dia menjadikan kita sahabat, bukan lagi orang. Yang terakhir, tolong baca. Siapa pegang mic? Pak Haya, yang terakhir. Mari bangkit berdiri. Menjadi sahabat Tuhan adalah karena Tuhan yang memilih kita, bukan karena kebaikan dan kelebihan kita, tetapi karena anugerah. Yes. Yohanes 15 ayat 16. Ya, silakan duduk. Yang di penghujung Tuhan ini kasih tahu, kalau suatu hari banyak orang Kristen tuh jadi eksklusif. Orang Kristen tuh banyak orang kaya. Orang Kristen tuh banyak orang kaya. Banyak orang kaya. Saya yakin, semiskin-miskinnya orang Kristen masih punya TV. Semiskin-miskinnya orang Kristen masih punya TV. Semiskin-miskinnya Kristen. Ya kalau di luar Kristen saya nggak tahu lah ya. Saya nggak untuk menilai orang lain. Tetapi saya mau bilang, kalaupun suatu hari kita menjadi sahabat Tuhan, itu bukan karena kita baik. Itu bukan karena kita berkelebihan. Bukan karena kita donatur. Bukan karena kita orang yang mengangkat orang lain. Bukan karena kita pakaiannya bagus. Bukan karena kita ganteng, bukan. Tetapi kalaupun karena kita menjadi sahabat Tuhan, itu karena anugerah. Sebab tak seorang pun kita pantas. Sebab itu saudaraku, bersyukurlah bahwa saudara menjadi sahabat Tuhan. Ada 4 poin, sekali lagi saya ulangi. Yang pertama adalah sahabat Tuhan itu saling mengasihi, tetapi juga berkorban sampai mati. Setia sampai mati. Yang ketiga saudaraku, siap melakukan firman. Yang keempat, iya, mengetahui maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi seluruh umat-Mu untuk semakin dekat dan semakin menyadari bahwa kami adalah sahabat Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Cakra. Dan setiap kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan tadi, kita boleh lambaikan tangan kita. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan yang sudah tertera di dalam channel YouTube. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit diri. Kita naikkan pujian, kemuliaan bagi Tuhan.
dengan terpercaya silakan pada Pak Cakra. Puji, datanglah, Datanglah kerajaan, jadilah kehendak seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, di rumah kami, di tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab di mana kami buat mezbah, tempat perhentian kami, di mana kami berseru kepadamu siang dan malam, di mana kami bermohon belas kasihan-Mu kepada kami dan keluarga kami, bahkan usaha kami. Kau akan selalu hadir dan Engkau selalu datang dan memberkati kami. Sebab itu kami berdoa Tuhan, seluruh umat-Mu, hamba-Mu berdoa untuk Ruben, Putri, Ivan, keluarga Kopungsen, Kenny, Stephen, keluarga Koaing dan keluarga Tri, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Pak Samuel, keluarga Pak Jimmy, keluarga Ibu Vera, Ibu Asi, keluarga Pak Yanto, keluarga Re, Pia dan Ferdi, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Bastin dan Yosa, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga Pak Eko, Pak Freddy dan Pak Oki juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkati juga untuk keluarga Pak Deden, Pak Praniko dan Yohanes dan kawan-kawan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Ciani, keluarga Mawar dan Hilmi Darmawan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Pak Ahai, keluarga Pak Madi diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga Daniel, Pak Tante Ros, Darno Paulus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Bang Asa, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah setiap pribadi lepas pribadi yang kami bawa padamu Tuhan. Mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh hari ini Tuhan, kami berdoa belas kasihan Tuhan turun melingkupi dan menjaga dan menyembuhkan mereka. Keluarga demi keluarga Tuhan pulihkan, keluarga demi keluarga diberkati, keluarga demi keluarga memiliki kemajuan dalam doa, kemajuan dalam Tuhan, kemajuan dalam usaha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyadari bahwa pandemi ini kami tidak tahu berapa lama. Tapi satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu berserta dengan kami. Tangan-Mu dan godang-Mu itulah yang menyertai kami. Engkau akan membawa kami ke padang rumput yang berumput hijau, di mana tempat kami bisa hidup dan akan diberikan berkelimpahan, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Itulah doa kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati, limpahkan, kasihi bangsa ini berlimpah-limpah Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan seluruh jajarannya dan menteri, gubernur sampai RT RW Tuhan. Engkau yang mengontrol, Engkau yang melandasi, Engkau yang memegang otoritas, Engkau yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi seluruh para pemimpin kami. Berkati setiap rakyat Indonesia untuk tunduk pada pemerintah, untuk tetap memegang Tuhan, menyadari bahwa mereka mesti mendukung bangsa ini supaya lebih maju, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, bahkan memiliki harkat diri yang besar dan tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah para pengusaha di bangsa ini, diberkatilah para orang-orang yang bekerja keras semua di tempat ini ya Bapa. Berkati pertahanan bangsa kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang bersatu, bangsa yang berkeadilan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, Tuhan berkati. Setiap satu yang terjadi Tuhan, gereja-Mu adalah sumber jawaban, gereja-Mu adalah solusi bagi setiap orang. Kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia, berbagai karunia yang mereka miliki dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap kepada gereja-Mu Siloam. Diberkatilah tempat ini Tuhan.
Dan setiap pribadi yang datang ke tempat ini, mereka bisa rasakan Tuhan, bisa rasakan perkataan Tuhan, bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan setiap suami di tempat ini menjadi kepala imam dan nabi, dan mereka akan memimpin semua rumah tangganya dengan berdasarkan kasih dan karunia dari Tuhan Kristus. Dan setiap ibu Tuhan di tempat ini adalah orang yang sangat menghargai, menghormati suaminya. Ibu yang benar-benar menjadi orang yang bijaksana dalam mengatur semua rumah tangganya dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka anak-anak yang manis, anak-anak yang mampu bersaing dengan seluruh sahabat-sahabatnya. Dan orang yang memiliki keyakinan yang kokoh dalam Kristus. Sebab itu kami berdoa untuk anak-anak kami. Mereka tidak gagal, tapi mereka akan terus berhasil. Mereka akan terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk menata layanan yang ada Bapa. Biarlah ikat kami dalam kasih setiap apa yang kami lakukan. Yang kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk generasi demi generasi di gereja ini. Kami percaya dari generasi Alpha. Tuhan terima kasih karunia milenial, generasi Z, Net juga Tuhan. Generasi milenial Tuhan tolong. Generasi kami juga Tuhan yang 40-an bahkan di atasnya Tuhan. Kami rindu generasi demi generasi Tuhan yang Engkau memberikannya kepada kami. Kamu mengatakan kepada kami, tuayan sudah menguning dan siap dituai. Sebab itu biarkan hati-hati yang berani memberitakan kebenaran dan Injil ada di hati kami Tuhan, ada di gereja ini. Terima kasih Bapak. Itulah doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Akhirnya saudaraku sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan mari bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah pun yang di gedung, mari bangkit berdiri bersama-sama dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus. Menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.